Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya para subscriber dan pemirsa saya. Pada video kali ini kita akan membahas cara cerdas membuat debt collector kapok dan takut untuk ketemu Anda. Tapi saya mohon, ya, trik ini atau cara ini jangan pernah Anda pakai untuk menghindari tanggung jawab Anda untuk membayar angsuran Anda. Karena sesuatu yang berniat jahat pasti hasilnya akan mendatangkan kejahatan lagi kepada kita, ya, mendatangkan hal yang tidak baik kepada kita. Jadi saya mohon, trik ini hanya boleh Anda pakai ketika Anda sedang dalam situasi memang benar-benar ekonominya sedang tidak memungkinkan untuk membayar angsuran. Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada nasabah yang sudah menunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi para debt collector tidak bisa dan tidak berani untuk mengambil paksa kendaraannya. Bahkan untuk datang ke rumah nasabah saja pun, para debt collector ini takut dan tidak mau. Bahkan ketemu di jalan saja pun debt collector ini malas. Kok bisa begitu? Mungkin karena nasabahnya orang penting kali ya? Atau nasabahnya orang berpangkat? Tidak. Bukan. Nasabahnya bukan orang penting atau orang berpangkat, tapi nasabahnya adalah orang yang paham hukum. Ketika debt collector datang, nasabahnya menghadapinya dengan cara tenang, santai, dan terkesan seolah-olah tidak ada masalah. Jadi nasabahnya tidak kelihatan gugup. Nah, ternyata salah satu trik untuk menghadapi debt collector itu adalah dengan cara tenang dan jangan panik. Kemudian sambut debt collectornya dengan baik dan sopan, ya. Jangan pernah kasar walaupun DC-nya marah-marah atau debt collectornya marah-marah. Anda harus tetap santai dan berbicaralah seperlunya. Usahakan jangan mau debat kusir dengan debt collectornya. Maka dengan cara itu, debt collectornya akan berpikir dua kali untuk membuat keributan atau menekan Anda. Ini saya mau ceritakan salah seorang nasabah legend yang kendaraannya tidak pernah bisa ditarik oleh para debt collector. Bahkan sudah berganti-ganti debt collector yang datang selalu gagal dan tidak berani untuk narik kendaraan si bapak ini. Kok bisa begitu? Ya, begini triknya. Ini trik yang selalu dipakai oleh si bapak ini. Supaya gampang kita sebutlah nama bapak ini Pak Kongzi. Karena kalau saya sebut nama aslinya nanti ya jadi nggak enak ya. Ini nama samaran Pak Kongzi. Ketika debt collector datang, maka Pak Kongzi ini akan menanyakan terlebih dahulu identitas debt collectornya dan kelengkapan surat-surat tugasnya. Seperti KTP, ID card, surat tugas, sertifikat AFI-nya, dan lain sebagainya. Karena debt collector yang jelas, debt collector yang asli akan dilengkapi dengan identitas tersebut. Jadi begini, ketika debt collector datang, maka Pak Kongzi ini akan menyambutnya dengan baik. Selamat pagi Pak, bisakah kami bertemu dengan Pak Kongzi? Kata debt collectornya. Ya, saya Pak Kongzi, ada apa mencari saya? Kata Pak Kongzi. Iya Pak, kita dari leasing A. Kita mau tanya masalah angsuran mobil Bapak. Sudah 3 bulan menunggak. Bagaimana ini Pak? Oh, masalah angsuran. Tapi sebelumnya saya mau pastikan dulu, apakah Anda benar dari leasing A? Boleh saya cek data-data Anda seperti KTP, surat tugas, dan surat sertifikat. Karena setahu saya debt collector yang resmi harus dan wajib memiliki dan menunjukkan data-data tersebut. Ya, untuk membuktikan bahwa debt collector tersebut benar dari leasing A. Jika tidak ada, berarti saya tidak perlu melayani orang tersebut. Karena ya, saya tidak tahu berbicara dengan siapa. Apakah benar dari leasing A atau tidak, saya tidak tahu. Ya, apalagi zaman sekarang, banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kata Pak Kongji. Nah, kebanyakan debt collector itu datanya tidak lengkap. Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya.
Kalaupun ada surat tugasnya dari leasingnya, biasanya leasing hanya mencatatkan satu nama orang yang ada di surat tugas itu. Maka jika ada yang punya surat tugas di antara mereka yang datang, Pak Kongji ini hanya akan menerima dan mempersilahkan orang yang namanya ada di surat tugas tersebut untuk masuk dan bertamu ke rumah Pak Kongji. Ya, Pak Kongji ini sudah paham betul. Kalau tidak ada yang punya surat tugas, maka Pak Kongzi akan langsung menyuruh mereka pulang dan jemput dulu surat tugasnya, baru kemudian setelah surat tugasnya datang, baru Anda datang kemari. Begitulah yang akan dilakukan oleh Pak Kongzi kepada para debt collector yang datang. Oh, oke. Siapa yang namanya Martin? Kata Pak Kongzi setelah memeriksa surat-surat tugasnya tadi, ya. Data-data dan surat tugasnya tadi. Saya lihat yang tertera di surat tugas ini hanya satu orang, yaitu yang bernama Martin. Berarti yang berhak berbicara dengan saya hanya Pak Martin. Jadi yang lainnya silahkan tunggu di luar. Karena yang ditugaskan dari leasing di surat tugas ini saya lihat hanyalah Pak Martin. Yang lain berarti saya tidak ada urusan, kata Pak Kongzi. Kemudian Pak Kongzi mempersilahkan Pak Martin untuk masuk ke dalam rumah dan bertamu. Setelah di dalam rumah dan Pak Martin dipersilahkan duduk, maka perbincangan pun dimulai. Bagaimana Pak mengenai cicilan mobilnya? Kata Pak Martin. Sudah 3 bulan Bapak menunggak. Iya, betul, kata Pak Kongji. Memang keadaan ekonomi kami sedang sulit saat ini. Tapi, begitu ada dananya, saya akan segera bayarkan cicilannya. Kapan? Kata Pak Martin. Ya, saya belum bisa pastikan kapan. Yang jelas, saya bertanggung jawab dan pasti akan segera membayarkan cicilan apabila dananya sudah ada. Oh, tidak bisa begitu dong, Pak. Bapak harus segera bayar sekarang. Kalau tidak, ya terpaksa saya harus bawa dulu mobilnya ke kantor, kata Pak Martin. Bawa mobil? Setahu saya tugas debt collector hanya menagih angsuran. Kenapa Anda mau bawa mobil? Apa tugas debt collector sudah berubah jadi jurusita? Sejak kapan itu berubah? Kata Pak Kongji. Kemudian Pak Martin menjawab, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pak, bahwa jika nasabah wan prestasi atau gagal bayar, maka kami berhak untuk menyita kendaraan dari nasabahnya karena nasabahnya sudah wan prestasi atau tidak mampu untuk memenuhi membayar cicilan yang seharusnya jadi tanggung jawab nasabahnya. Dan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan. Pak Kongji sudah pernah baca belum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia? Kata Pak Martin. Iya, saya tahu. Dan saya sudah pernah baca itu dan saya pahami itu. Tapi itu kan hanya akan berlaku dan bersifat mengikat jika saya setuju dan saya mau menyerahkan kendaraannya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi jika saya tidak mau, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Anda sudah pernah baca belum putusan MK terbaru nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019 yang dipertegas lagi di putusan MK nomor 2 garis miring PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021 tentang uji materi frasa kekuatan eksekutorial yang berlaku sama dengan putusan pengadilan. Apa Anda sudah pernah baca? Jangan hanya peraturan dan perundang-undangan yang menguntungkan Anda saja yang Anda bawa-bawa ke sini. Baca juga dong peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Tidak bisa gitu dong, Pak, kata Pak Martin dengan nada emosi dan suara yang mulai keras. Kenapa tidak bisa? Anda bawa-bawa undang-undang. Iya, saya jawab dengan undang-undang. Dari tadi saya melayani Anda dengan baik. Tapi sepertinya Anda tidak tahu artinya dihargai dan dilayani dengan baik, kata Pak Kongzi. Tidak, kami harus bawa mobil ini untuk diserahkan ke kantor, kata Pak Martin. Jika Anda berani, silahkan.
Tapi begitu Anda bawa mobilnya, saat itu juga saya akan laporkan Anda dengan pasal 363, 365, 368 KUHP tentang pencurian. Karena saya tidak mau dan tidak setuju mobil saya Anda bawa. Tapi kalau Anda memaksa, terpaksa saya juga harus bertindak. Setelah mendengar perkataan Pak Kongji, nyali si debt collector pun makin ciut. Dia ingat mulai dari kedatangan mereka tadi, pemeriksaan identitas, sampai perdebatan tentang peraturan perundang-undangan, itu semua membuat sang debt kolektornya berpikir dua kali. Dan nyalinya pun makin ciut. Kemudian dalam hatinya dia berpikir, bagaimana kalau bapak ini benar-benar melaporkan saya dan saya diproses hukum? Bagaimana dengan keluarga saya nanti? Pikirnya dalam hati. Sepertinya nasabah ini paham betul dengan hukum. Wah, bisa gawat nih, pikirnya. Kemudian Pak Martin berbicara lagi dengan nada yang sedikit melembut. Begini Pak Kongji, kata Pak Martin. Mobil ini kami bawa ke kantor hanya untuk sementara saja. Hanya untuk dititipkan sampai Bapak nanti bayar tunggakannya. Nanti setelah Bapak bayar tunggakannya, mobil ini bisa langsung Bapak bawa. Bisa langsung Bapak ambil dan bawa pulang kok. Oh, berarti hanya dititip sementara ya, kata Pak Kongji. Betul Pak, jawab Pak Martin dengan senyum dan sedikit lega karena dia berpikir bahwa Pak Kongji ini akan segera menyerahkan unitnya. Baiklah kalau begitu, Anda boleh bawa mobilnya. Tapi sebentar dulu, saya boleh pinjam KTP Bapak dulu? Katanya. Untuk apa Pak? Kata Pak Martin. Untuk buat surat perjanjian penitipan. Jadi nanti kalau mobil ini tidak bisa saya ambil lagi setelah saya bayar cicilannya, atau saya tidak bisa bayar cicilan karena mobil ini ternyata sudah tidak ada lagi, maka berarti Anda bisa saya laporkan penggelapan. Hah? Nggak ada pakai surat-surat perjanjian begitu, Pak. Mana ada itu? Kata Pak Martin. Kenapa tidak ada? Tadi Anda bilang mobil hanya dititip saja. Ketika saya mau buat surat perjanjian penitipan, Anda keberatan. Kenapa sekarang Anda keberatan? Saya hanya minta Anda untuk menandatangani surat penitipan mobil. Anda ini bagaimana? Dari tadi saya layani Anda dengan baik sesuai dengan keinginan Anda. Tapi sepertinya Anda lain. Saya lihat Anda ini seperti mau mempermainkan saya. Maumu apa sebenarnya? Kalau begini, berarti kau ini mau cari ribut atau bagaimana? Kata Pak Kongji. Kalau mau cari masalah, biar saya telepon polisi dan laporkan Anda. Dari tadi saya layani Anda dengan baik di rumah saya, tapi sepertinya Anda tidak paham dan tidak mengerti arti kata dihargai. Sekarang Anda pilih antara dua. Saya teriakin Anda maling sekarang supaya warga sini datang dan mengeroyok Anda, atau saya telepon polisi sekarang dan melaporkan Anda ke polisi. Kemudian Pak Martin mulai ciut. Dengan menahan emosi dan kesal, sang debt collector pun pulang dengan merasa jengkel yang amat sangat. Jadi, begitulah yang dilakukan oleh Pak Kongji ini kepada setiap debt collector. Karena Pak Kongji ini menghadapi para debt collector dengan tenang, dengan santai, dengan penuh ilmu. Kemudian, dia paham akan peraturan dan perundang-undangan di negara ini. Jadi, para debt collector pun tidak ada yang berani untuk menyita kendaraan Bapak ini. Terlebih lagi pada saat itu sudah mulai banyak debt collector yang berurusan dengan polisi ketika mereka berani menarik kendaraan nasabah dengan paksa. Jadi, para debt collector pun tidak ada yang pernah berani untuk menarik kendaraan Bapak ini. Ya, karena Bapak ini paham tentang undang-undang dan peraturan. Debt collector itu hanya mempan untuk mereka yang tidak paham dan tidak mengerti tentang undang-undang dan peraturan mengenai pembiayaan, kredit perbankan, dan lain sebagainya. Jika nasabahnya benar-benar paham, debt collectornya tidak akan berani, apalagi nasabahnya tenang, santai dalam menghadapi debt collector. Mereka akan ciut, ya. Jadi intinya, sebagai nasabah,
Anda jangan pernah menghindar ketemu debt collector. Jangan pernah mau diajak debt collector untuk ribut-ribut, marah-marah, atau beradu argumen. Layani saja debt collectornya dengan baik. Pelajari dan pahami sikap dan karakter debt collectornya. Kemudian Anda harus mempelajari juga tentang hukum hutang piutang. Bersikap tenang dan berwibawa adalah hal yang paling tepat saat menghadapi debt collector. Maka debt collectornya tidak akan berani macam-macam. Itu tipsnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.